Manajer olahraga Ducati Corse, Davide Tardozzi sulit meyakinkan banyak orang bahwa salah satu kondisi pembalapnya baik-baik saja pada MotoGP musim 2025 ini. Pembalap Ducati Lenovo Francisco Bagnaia mengalami awal yang sulit pada awal MotoGP musim 2025 ini, di mana Bagnaia masih kesulitan dalam menemukan perasaan terbaik di atas motor Ducati Desmosedici GP25 tunggangannya. Terlebih hasil buruk didapatkan oleh Bagnaia yang gagal membawa pulang poin dari GP Prancis 2025, namun Tardozzi tetap percaya penuh padanya, dan balapan akan berlanjut pada MotoGP Inggris 2025 di mana Bagnaia pernah menang sekali pada 2022. Namun masalahnya adalah setelah 6 balapan bahwa Francisco Bagnaia sendiri masih mengeluhkan motor Ducati Desmosedici GP25 tunggangannya tersebut, bahkan Davide Tardozzi menyebut bahwa Bagnaia harus bisa lebih percaya diri. Selain hal itu, Davide Tardozzi juga menegaskan bahwa penampilan impresif dari Marc Marquez sama sekali tidak membebani moral dari seorang Francisco Bagnaia. Bahkan Tardozzi juga berbicara panjang lebar bahwa hubungan antara Bagnaia dan Marquez baik-baik saja. Akan tetapi banyak orang yang tidak mempercayai ucapan dari Davide Tardozzi mengenai pendapatnya tentang Francisco Bagnaia dan Marc Marquez. Dan pantas jika banyak orang yang tidak mempercayai bahwa Pecco Bagnaia baik-baik saja sejak kehadiran Marc Marquez. Pasalnya sulit untuk melihat Pecco Bagnaia kembali terkesan mengenai balapannya dan dia bahkan tidak terlalu puas dengan kemenangan yang diraihnya di MotoGP Amerika 2025, di mana Pecco menang setelah Marc Marquez terjatuh saat sedang memimpin jalannya balapan. Di beberapa sirkuit Bagnaia bahkan lebih cepat dari tahun lalu di mana tim berupaya memberinya kepercayaan diri juga dia selalu lebih kuat saat memasuki tikungan dan mengerem, jadi kami memiliki data dan kami tahu di mana kekuatannya. Jika Pecco dapat kembali kompetitif di area tersebut maka dia akan mampu bersaing dengan Marc Marquez, namun dia harus yakin dengan potensinya karena GP25 hanya sedikit lebih baik dari GP24 dan Pecco dapat menggunakan GP24 tetapi bukan mesin atau aerodinamika yang ia miliki tahun lalu. Setelah satu bagian disetujui tidak ada jalan kembali, jadi jelas bahwa yang lain telah berkembang lebih darinya selama musim dingin dan dia tidak menderita secara mental karena kehadiran Marc. Pecco jarang menyebutkannya tetapi mereka berjabat tangan dan mengobrol, jadi ini adalah detail yang menunjukkan bahwa mereka akur dan saya sering mengatakannya tetapi tidak ada yang mempercayai saya, kata Davide Tardozzi, sebagaimana dilansir dari Speedweek. Veteran yang kadang-kadang bisa berjalan di atas air yaitu Maverick Viñales dari tim Red Bull KTM Tech3 disorot setelah penampilan gemilangnya di awal musim MotoGP 2025. Seorang pembalap MotoGP yang menarik perhatian karena prestasinya telah dipuji. Maverick Viñales yang selalu mampu tampil cemerlang telah dipuji karena menjaga semangat juang yang telah membuahkan hasil yang mengesankan musim ini. Maverick Viñales berpindah tim dari Aprilia dengan Red Bull Tech3 KTM pada tahun 2025, dan hanya tertinggal 6 poin di belakang pembalap teratas pabrikan yaitu Pedro Acosta di klasemen sementara MotoGP 2025. Maverick Viñales mencuri perhatian di MotoGP Qatar 2025 dengan posisi kedua yang tak terduga sebelum ia diturunkan ke posisi ke-14 karena pelanggaran tekanan ban. Meskipun demikian kekaguman atas tunggangannya menyelimuti pedok. Maverick Viñales yang kini sudah menjadi pembalap veteran tersebut mendukung penampilan itu dengan berhasil finish keempat di sirkuit Jerez dan finish di posisi kelima pada balapan seri ke-6 MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung di sirkuit Le Mans. Prestasi luar biasa yang ditunjukkan oleh Maverick Viñales sejauh ini pada MotoGP musim 2025 ini ditekankan oleh perjuangan rekan setimnya yaitu Enea Bastianini yang turun dari pabrikan Ducati pada MotoGP musim 2024 lalu. Tidak hanya itu,
Maverick Viñales bahkan telah menarik perhatian dibanding dengan Brad Binder selaku pembalap tim pabrikan Red Bull KTM yang memiliki jauh lebih banyak pengalaman dengan motor KTM RC16 mereka. Bagi saya dan saya bersungguh-sungguh seperti juga Ai Ogura bahwa Maverick Viñales telah menjadi pembalap yang mengejutkan dan menonjol tahun ini. Saya berpikir baiklah dia pindah ke pabrikan lain yaitu KTM dan dia tidak masuk tim utama maka karirnya sedang berakhir. Seperti yang kita lihat Anda sampai pada titik karir Anda di mana mungkin dia akan menjalani beberapa musim lagi tetapi saya tidak menyangka akan melihatnya bertarung seperti yang telah dilakukannya. Dia menemukan sesuatu dengan Manu Kaysox kepala krunya sejak dulu dia pernah bersamanya di Aprilia dan Suzuki dan kita semua tahu bahwa saat Maverick merasa nyaman dengan motornya ia melakukan keajaiban. Dia adalah pembalap yang istimewa saya tahu di masa lalu dia tidak konsisten namun saat dia memiliki feeling maka cara berkendaranya akan menjadi sangat cantik seorang pembalap yang sangat teknis. Kadang-kadang Maverick bisa berjalan di atas air dia bisa menghilang selama beberapa ronde jadi saya tidak tahu mengapa tetapi musim ini terasa berbeda, kata Neil Hodgson, sebagaimana dilansir dari TNT Sports.